Ya pemirsa, kembali lagi di Lapor Polisi. Seorang sopir truk di Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi karena diduga memperkosa seorang wanita. Ya, pelaku ini berhasil diringkus setelah buron selama 3 bulan. DN, 24 tahun yang sedang tertidur pulas ini, tak berkutik saat disergap polisi di kamarnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. DN diringkus polisi setelah diduga memperkosa NA, 22 tahun, yang merupakan seorang janda di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah sempat buron selama kurang lebih 3 bulan. Dugaan pemerkosaan terjadi saat pelaku berpura-pura meminta charge ponsel kepada korban di indekosnya. Melihat korban sedang sendiri, pelaku melakukan pelecehan terhadap korban. Berhasil mengamankan diduga pelaku di Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Awal kasusnya yaitu ketika pelaku mendatangi rumah kontrakan korban dengan alasan untuk mencharger handphone milik pelaku. Kemudian pelaku mematikan lampu dan dengan cara pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Atas kejadian tersebut, maka korban merasa keberatan dan melaporkan ke pihak Polres Goa untuk penanganan kasus yang ini. Usai ditangkap di rumah persembunyiannya, pelaku kini diamankan di ruang Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Kasus pemerkosaan ini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengemudi ojek online kabur menghindari razia parkir liar di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Sementara juru parkir liar di kawasan Tanah Abang panik mengevakuasi sepeda motor pengunjung saat petugas datang ke lokasi. Sejumlah pengemudi ojek online ini kabur saat petugas Dinas Perhubungan mendatangi kawasan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat. Petugas hendak menertibkan para pengendara yang parkir liar di tepi jalan. Sementara di kawasan Tanah Abang, sejumlah juru parkir liar panik mengevakuasi sepeda motor milik pengunjung yang parkir di lokasi ilegal. Petugas selalu menyita sepeda motor yang parkir liar karena dinilai memperparah kemacetan. Ya, Pak, ongkos 8.800 nih. Apa bisa lebih mudah apa gimana, Pak? Enggak, ongkosnya 8.800. Aduh. 8.800 kalau parkir saya gini kalau lewat. Kita juga memberikan himbauan untuk parkir atau berpangkal pada tempatnya yang sudah resmi. Karena tadi sudah jelas-jelas di tikungan banyak sekali kendaraan roda 2 berpangkal tidak pada tempatnya karena akan menyebabkan kemacetan. Belasan kendaraan yang terjaring razia dievakuasi ke kantor Sudit Perhubungan. Pengendara dikenakan sanksi denda maksimal Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pemotor di Sukabumi, Jawa Barat tewas tertimpa pohon tumbang saat melintas di jalan alternatif Cikidang, Pelabuhan Ratu. Batang pohon yang melintang ini juga sempat melumpuhkan jalan tersebut. Video amatir merekam sesaat setelah sebuah pohon besar tumbang dan menimpa seorang pemotor yang tengah melintas. Pemotor tersebut ketika tewas dan dievakuasi petugas dibantu warga ke tepi jalan. Pohon tiba-tiba tumbang saat korban melintas di jalan alternatif Cikadang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Petugas gabungan langsung mengevakuasi pohon tumbang yang menutupi badan jalan dengan gergaji mesin. Pohon setinggi 15 meter dengan diameter 80 cm itu diduga tumbang lantaran kondisinya yang sudah lapuk. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Cibadak menuju Pelabuhan Ratu maupun sebaliknya sempat macet. Tidak terjadi adanya hujan ataupun angin, tumbang sendiri dari pohon ke jalan yang menimpa satu pengendara sepeda motor, pengendara yang mengakibatkan meninggal. Usai evakuasi selama 1 jam, arus lalu lintas dari kedua arah kembali normal. Pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa. Modus pelaku dengan mengatakan sepeda motor curiannya milik istrinya.
Seorang pria di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur babak belur dikeroyok massa usai tertangkap tangan mencuri motor. Pria bernama Tri Wicaksono mengaku motor yang ia curi merupakan milik istrinya. Namun pemilik motor datang langsung menemui pelaku dan menghajarnya. Untuk menghindari amukan massa yang lebih lagi, pelaku dibawa ke Polsek Pandaan. Polisi pun mengamankan pelaku serta barang bukti berupa sepeda motor milik korban dan juga surat kendaraan. Tersangka status barang buktinya dibawa ke Polsek Pandaan. Itu sempat dimasa atau benar? Sempat sedikit dimasa. Kita berusaha untuk mengamankan ke sini. Ya, akhirnya alhamdulillah dapat kita amankan. Sampai saat ini pelaku ada berapa, Dan? Menurut keterangannya pelaku hanya satu orang saja. Ya, tak menutup kemungkinan mungkin ada temannya. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di Jeruji Besi Polsek Pandaan. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, seorang pencuri pakaian dalam hampir dikeroyok massa setelah tertangkap tangan beraksi di rumah kos perempuan di Ponorogo, Jawa Timur. Polisi yang datang untungnya langsung mengevakuasi pelaku pencurian. Inilah rekaman video CCTV saat seorang pemuda sedang beraksi mencuri bra di sebuah indekos perempuan di wilayah Keninten, Ponorogo, Jawa Timur. Namun aksinya gagal dan dipergoki oleh warga dan pemilik kos yang curiga, lalu mengunci pintu masuk saat pelaku berada di dalam rumah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi dan menyelamatkan pelaku dari amuk warga. Warga geram dengan ulah pelaku lantaran sejak setengah tahun terakhir banyak terjadi pencurian celana dalam dan bra di perumahan setempat. Dia langsung masuk aja, kan udah tahu tempat cuciannya itu udah di atas, jadi dia tuh naik, terus warga sini ada yang tahu langsung kunci ini tadi. Terus sudah resah, sudah menonton mas, habis lebaran sudah mulai sampai sekarang ini baru tangkap. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri untuk kepuasan karena memiliki orientasi seksual menyimpang. Guna proses penyidikan, pelaku diperiksa di Mapolsek Kota Ponorogo. Seorang muncikari di Cirebon, Jawa Barat berhasil diringkus polisi. Ya, pelaku muncikari tersebut menjadikan anak di bawah umur untuk memuaskan nafsu pria hidung belang. Setelah mendapat informasi adanya praktik prostitusi online di salah satu penginapan di wilayah Dobi, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, tim Opsnal Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dengan menciduk seorang pria berinisial YG usia 21 tahun yang diduga sebagai mucikari. Polisi juga menangkap seorang wanita berinisial AN berusia 20 tahun yang diduga sebagai PSK di penginapan tersebut. Mirisnya, AN yang merupakan pacar pelaku ini tengah hamil 6 bulan. Kepada polisi, AN mengaku mau dijadikan PSK oleh pacarnya lantaran butuh uang untuk biaya melahirkan. Saat kami sampai di lokasi itu untuk si pelaku sedang mengadakan transaksi dengan salah satu tamunya. Kami langsung meluncur ke lokasi dan melakukan penggerebekan kepada pelaku tersebut yang sudah standby dengan tamunya di dalam satu buah kamar di suatu penginapan. Atas perbuatan tersangka dijerat dengan Undang-Undang Prostitusi dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Muncikari di Cirebon, Jawa Barat berhasil diringkus polisi. Nah, ini adalah pelaku yang menjadikan anak di bawah umur untuk dijual kepada pria hidung belang. Praktek prostitusi anak di bawah umur berhasil dibongkar polisi. Muncikari berinisial CT berusia 50 tahun pun ditangkap. Pelaku sudah beraksi selama 2 bulan dan menggunakan kamar kos di kawasan Pilang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sebagai tempat untuk prostitusi. Saat digerebek terdapat tersangka dan 2 anak perempuan yang masih berusia 14 tahun.
Mucikari menawarkan korban kepada orang yang dikenalnya dengan tarif 500 sampai 800 ribu rupiah sekali kencan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa kartu ATM, alat kontrasepsi, dan ponsel pelaku serta korban. Tersangka bisa kita amankan bersama korban, di mana pada saat diamankan kita temukan korban sebanyak 2 orang, yaitu inisial T dan juga D. Dan dari hasil interogasi terhadap tersangka mengakui perbuatannya, dan menurut tersangka bahwa dia sudah bekerja sebagai mucikari ini kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara 15 tahun. Pemirsa, seorang pria di Indramayu, Jawa Barat menganiaya adik ipar perempuannya hingga tewas. Diduga pemicunya terkait biduk rumah tangga pelaku dengan kakak korban yang sedang dirundung prahara. Warga PT Nelayan, Kelurahan Kauman, Indramayu, Jawa Barat berbelasungkawa atas kematian tragis Sadia, 45 tahun, di tangan kakak iparnya. Keluarga korban tidak menyangka jika Tarmat mampu bertindak keji. Pelaku tega menghabisi adik iparnya, menggunakan senjata tajam hingga korban mengalami luka pada bagian kepala dan leher. Peristiwa pembunuhan terjadi sehari setelah korban bersama kakaknya pergi ke rumah saudara. Menurut keterangan tetangga, kakak korban sempat terlibat pertengkaran dengan suaminya dan hendak mengajukan perceraian. Keesokan harinya, saat korban seorang diri kembali ke rumah, dicegat kakak iparnya sambil membawa senjata tajam. Korbannya mengalami penganiayaan, berteriak meminta tolong hingga warga berdatangan dan melarikannya ke rumah sakit. Namun, meski sudah mendapatkan penanganan medis, korban menghembuskan napas terakhir beberapa jam setelah penganiayaan. Sementara, pelaku ditahan di Polres Indramayu bersama barang bukti senjata tajam. Awal mula si korban pulang dari rumah saudara kandungnya, belum nyampe di rumah, si pelaku sudah ada dan menghampiri korban. Korban berusaha menghindar namun dikejar oleh pelaku dan langsung dibacok. Polisi melakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut guna mengetahui motif sebenarnya di balik pembunuhan dalam satu keluarga tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lapor Polisi pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Ya, tentunya Anda bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan akhir kata, saya Aldi Hawari pamit undur diri dan juga rekan saya Bibi Kristami, Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.